Kembali lagi dengan artikel terbaru tentang investasi, ya, yaitu apa kelebihan investasi perusahaan terbuka. Yang pertama yang bisa kita ketahui bahwa perusahaan terbuka itu memiliki rekam jejak. Rekam jejaknya ini sudah mulai dipublikasikan terbuka untuk masyarakat luas sejak pertama kali terdaftar di Bursa Efek. Ya. Yang kedua, kelebihannya adalah kita dengan mudah dapat melihat laporan keuangan triwulan atau tahunan. Ya. Dan laporan keuangannya tahunannya itu sudah diaudit oleh auditor publik, ya. Yang ketiga adalah perusahaan tersebut dapat langsung dimiliki sahamnya ketika kita membeli di pasar saham. Nah, demikian juga dapat juga dijual sahamnya di pasar, mudah untuk membeli dan menjualnya. Dengan syarat memang nilai pembeliannya tidak begitu besar, ya. Tidak begitu besar. Untuk beberapa perusahaan nilai pembelian atau penjualan untuk 100 miliar itu tidaklah besar, ya. Ya. Yang kelima adalah dibebaskan untuk memilih saham terbaik menurut kriteria sendiri. Ya, kita sendiri bebas untuk milih yang mana yang mau kita beli dan mana yang mau kita jualkan. Yang keenam adalah harga sahamnya dapat naik tinggi sesuai kinerja perusahaan yang baik, fundamentalnya baik. Yang terakhir, dapat dimulai berinvestasi dengan modal yang minim. Ya, kekurangannya itu ada juga, ya, karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di sana adalah perusahaan yang baik, ya. Demikian juga dengan harga sahamnya dapat naik, dapat turun, ya, dengan angka berapapun, apalagi kinerjanya tidak baik. Kekurangan yang ketiga adalah perusahaannya dapat bangkrut, ya. Harga sahamnya juga dapat mudah naik dan turun, sehingga dapat menyebabkan emosi seseorang menjadi tidak stabil. Dan yang kelima, bila tidak sabar dan tidak mampu mengontrol emosi, cenderung menyebabkan salah mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena kepanikan seseorang, ya, karena tidak terbiasa di pasar, ya. Yang keenam atau yang terakhir, ya, modal minim ini menyebabkan manfaat yang diperoleh tidak maksimal. Karena apabila modalnya tidak begitu besar, ya, manfaatnya tidak begitu besar. Anggap saja imbal hasilnya adalah 100%, ya. Imbal hasil 100%, apabila modalnya cuma 100.000, ya, 100%-nya adalah 100.000 juga, untungnya 100.000. Itu tidak terasa sekali manfaatnya. Beda misalnya modalnya sudah lumayan besar, ya. 10 juta, hasilnya 10 juta, lumayan besar, ya, 100%. Apalagi lebih daripada itu, akan lebih terasa lagi manfaatnya. Nah, kita akan melihat kelebihan lainnya daripada berinvestasi di saham perusahaan terbuka. Kita dapat memonitornya dari jarak jauh, ya. Artinya ketika kita membeli perusahaan atau mempelajari suatu perusahaan, ya, mengevaluasinya, menganalisisnya, kita tidak perlu pergi ke kantor, ya. Kita bisa saja mengerjakannya dari rumah, ya, atau dari suatu tempat liburan, ya, dimanapun bisa kita pelajari, ya. Dan untuk membeli dan menjualnya hanya satu syaratnya, bahwa kita punya aplikasinya dan memiliki internet untuk mengeksekusi pembelian atau penjualan kita, ya.
Bayangkan apabila kita sudah memiliki modal yang cukup besar ya, sehingga meringankan kita untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan atau mau kita kembangkan. Perusahaan terbuka juga tidak perlu diurusin ya, karena perusahaan ini sudah memiliki manajemen sendiri ya, memiliki direksinya sendiri, memiliki komisarisnya sendiri dan pekerja-pekerjanya sendiri untuk membangun perusahaannya ya. Jadi kita tidak perlu datang ke perusahaannya terus kita ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau meningkatkan penjualan misalnya, tidak perlu ya. Kita hanya perlu sebagai investor melihat kinerja keuangannya ya, memastikan bahwa fundamental perusahaan tersebut adalah baik ya, sehingga kita membelinya. Dan apabila perusahaannya baik ya, kita tahu bahwa harga sahamnya akan naik seiring dengan waktu ya. Ini adalah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kinerja keuangan melalui laporan keuangannya yang harus kita monitor ya. Kita harus pastikan bahwa kinerja keuangannya adalah keuangan yang kinerja yang baik ya. Tidak hanya itu, dalam kinerja keuangan kita juga memastikan bahwa harga sahamnya pada saat kita mau membelinya tergolong murah ya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa kinerja keuangannya baik dengan harganya relatif murah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah perilaku manajemen perusahaan. Kita bisa melihat track record ya, manajemennya, direktur, komisarisnya seperti apa ya. Apakah dia suka menghabiskan uang perusahaan atau dia sangat loyal kepada pemegang sahamnya sehingga dia selalu meningkatkan laba bersih dan memberikan dan berusaha untuk meningkatkan dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham. Ya, sekian untuk ide yang saya sampaikan pada hari ini ya, tentang investasi perusahaan terbuka di Bursa Efek. Terima kasih.